90% yang Bapak sampaikan tuh clean. Bener, ini orang kena fraud. Ada indikasi fraud. Ya, nah, jadi apa artinya? Kalau kita ngerti, ini sebenarnya bisa ditebak, bisa ditemukan ya polanya. Ya. Nah, akibatnya dua ini akan mempengaruhi pola pikirnya. Gitu ya. Pola pikir juga akan mempengaruhi emosi. Nah, sehingga keluarannya, behaviornya seperti apa udah kelihatan. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Kita lihat dulu nih. Ini kan begini urutannya ya. Kita lihat contoh supaya teman-teman bisa kebayang contohnya. Karena ini harus kita bangun dulu sebenarnya. Ya, saya percaya kalau kita mulai membongkar diri sendiri, apa sih ketakutan saya sebenarnya? Apa sih masalah saya? Kenapa ya mikirnya kalau ketemu level tinggi saya jadi down? Kenapa ya saya kalau ada orang yang mukanya misalnya presentasi ya, di belakang tuh begini. Biasanya gimana? Keganggu ya? Duh, ini orang nggak enak bener sih mukanya. Padahal sih nggak ada hubungan muka sama presentasi kita ya. Tapi perasaan keganggu. Nah, itu kadang-kadang begitu kan ya. Nah, kita lihat. Ini apa yang kelihatan, apa yang dalam alam bawah sadar. Ini alam bawah sadar ya. Nggak muncul ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Ini tadi urutannya ya. Contoh. Misalnya dia punya belief, karena dari pengalaman, dia, wah orang tua saya sukses kok. Bapak saya punya kerjaan, ibu saya kerja, mereka juga sayang saya, dan segala macam ya. Akhirnya apa? Nilainya pun positif. Karena apa? Dia ngelihat, punya experience-nya good experience. Nilainya pun positif-positif nih. Karena nilai positif, dia juga berpikirnya pun positif. Wah iya bisa kok saya. Nah ya. Karena berpikirnya positif, emosinya pun berpikir positif. Akhirnya perilakunya muncul demanding, percaya diri, hati-hati, dan segala macam ya. Sampai akhirnya dia kalau kerja selalu quality. Nah ini belief ini munculnya begini. Sampai akhirnya jadilah orang yang seperti itu. Nah yang berikutnya, kebalikannya. Saya orang yang, kayaknya banyak teman-teman ngomong, lu lemot amat sih, lu lambat amat sih. Nah dalam sadar kan tuh? Ya, nempel di situ. Akhirnya dia berpikir, wah kayaknya ya saya kerja sendiri aja deh. Kayaknya kalau kerja sendiri bisa fokus deh. Nah muncul kan? Lalu muncullah pola berpikirnya. Saya memiliki lingkungan kerja yang tidak ini target lebih cocok deh. Ya daripada ada target, dikejar target. Aduh kayaknya nggak bisa deh. Nah, kan? Lalu muncul apa? Saya senang kerja sendiri. Behaviornya apa? Perilaku yang muncul menghindari relasi, membatasi diri. Jadi dia sudah punya mental set, gue nggak mau deh ketemu orang, nanti ribut, nanti ini, udah gue kerja sendiri aja. Akhirnya muncullah hasil dia sulit kerjasama dengan orang lain. Jadi semua pasti ada runtutan dari alam bawah sadar. Nggak mungkin tiba-tiba nongol di situ, ya. Nah, jadi saya berharap setelah kita memahami ini, yang kita harus bereskan itu kemana? Diri dulu, dalam dulu nih. Ada apa ya? Kenapa gua begini ya? Nah, nanti ada tesnya juga ya. Kita akan tunjukkan gitu ya. Jadi memang saya bilang begini, nggak ada yang perfect gitu ya. Jadi kalau Pak sebenarnya sales ini harusnya tipe bagaimana sih? Nggak ada. Semua orang bisa jadi sales. Saya ini orang introvert loh ya, bukan extrovert. Introvert, murni introvert. Tapi ketika jadi sales, saya punya pola sendiri. Oh, kalau saya introvert, cara saya ya begini, lebih nyaman, lebih oke. Gitu ya, beda kayak orang yang sudah diciptakan ekstrovert, itu nature-nya udah nature relasi banget gitu ya, masuk dalam dunia sales. Tapi kalau kita introvert, ya saya harus cari pola sendiri. Gimana ya, supaya saya bisa tetap goal dengan cara saya. Karena kalau kita, contoh kalau saya diminta untuk jadi sales yang high influence, bisa nggak? Saya introvert nih, yang hey gimana, gimana bos, luar biasa, bisa nggak? Mungkin bisa dipaksakan, tapi saya nggak nyaman. Ini bukan gua banget. Akhirnya apa? Itu menjadi hambatan, gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya contoh saya orang ekstrovert, ketemu sama klien yang anteng orangnya, misalnya Mas Daniel ya, bro, gimana bro? Iya, oke, aman. Nyaman nggak saya? Aduh, nggak asik nih. Tapi saya harus bisa loh. Oh berarti saya harus coba ngerubah cara saya nih. Oh ini orang bukan orang-orang influence, ini orang-orang yang lebih stabil gitu ya. Nah saya harus berubah supaya apa? Manusia itu selalu mencari
Coba, kecocokan. Betul ya? Cari kecocokan. Orang introvert pasti akan mencari kelompoknya satipe. Pasti itu, coba cari aja. Orang ekstrovert mencari kelompok yang ekstrovert. Mana di kafe-kafe kelihatan kan dia satu meja ribut, wah. Yang ini anteng, tercek sendiri. Ya itu memang cari cocok-cocok. Nah kebetulan kalau kita jadi sales juga sama. Kita nyocokin sama konsumennya. Dia orang kalem. Ya saya, walaupun saya ekstrovert, saya harus ngikutin polanya. Atau dalam bahasa apa tuh? Psikologi disebut apa? Ada tuh. Apa? Good. 50.000 nih. Mirroring. Ini ilmu yang paling penting. How to mirroring. Dengan siapa ketemu orang, saya ikutin. Ya, Pak, Bapak kan tadi bilang introvert. Kalau Bapak ketemu klien yang ekstrovert gimana? Ya saya belajar. Suka nggak suka harus belajar. Minimal kalau saya ketemu sama orang ekstrovert, saya harus gimana? Bisa ngobrol dulu. Ya senyum mah pasti ya, tapi ngobrol bisa deh, nyambung gitu loh, enggak. Oke. Aduh, ini nanti orangnya nggak asik nih, dengan ya. Itu satu. Yang kedua, update knowledge. Ya minimal kasus-kasus terbaru ngerti lah ya. Kasus apa sekarang? Ayo. Kasus apa? Gosip-gosip apa? Nah, gitu harus minimal harus ngerti. Karena apa? Kalau nanti orang ekstrovert kan jumping ya, lu tahu gosip ini nggak? Enggak. Ini lagi nggak asik diajak ngomong. Oh tahu, gua tahu minimal. Connecting. Jadi mirrornya penting soal ini. Ya. Jadi sekalipun saya introvert, saya harus belajar cara berpikir orang ekstrovert. Sekalipun saya ekstrovert, saya harus berpikir cara orang introvert. Jadi lengkap. Nah makanya nanti teman-teman kita ajarin semuanya ya, untuk bisa tahu memetakan ini tipe apa. Gitu kan ya. Nah ini kurang lebih gambarannya. Sampai sudah pertanyaan, bagaimana batasan kita bisa menyesuaikan diri dengan orang yang punya profil berlawanan dengan kita. Saya juga kalau disuruh murni ekstrovert, nggak bisa Pak. Asli nggak bisa. Tapi saya punya partner. Waduh itu kalau udah kebetulan PIC-nya ibu-ibu, gosip. Ramai itu cerita apa sih? Wah, pokoknya asik lah sama ibu-ibu. Jadi memang tipenya begitu. Ya. Tapi saya juga harus belajar jadi ekstrovert. Yang misalnya ketemu gitu kan, ya, pandai gimana? Oh ya Bu, gini. Ya, Bu, sebentar ya, saya mau siapkan ruangan. Nah, alasan-alasan aja. Kalau udah nggak nyaman kan, kadang nggak nyaman ya. Aduh, ini ngobrolnya kesana kemari gitu kan. Nah, mulailah saya cari-cari alasan kesana kemari juga. Kadang-kadang saya batasin juga. Bukan apa-apa, supaya saya nggak kelihatan ngeblank gitu ya. Nanti lama-lama tahu, wah ini nggak asik nih, gitu ya. Tapi kita harus belajar batas aja. Ibaratnya gini loh ya. Kalau ini introvert atau extrovert, kita belajarnya begini. Nah, ini area yang kita suka nggak suka bersentuhan. Ya, karena konsumen kita, klien kita bisa ada di area seperti itu. Gitu ya. Yuk bereskan dulu masalahnya. Ya, atau dalam bahasa psikologi itu orang even kalau kita mau berkembang di satu profesi ya, apapun juga, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Ya, kalau itu belum selesai, saya bisa menangkap banyak orang gagal, bukan profesi sales saja ya, profesi apapun juga pasti gagal gitu loh, karena dia kebingungan gitu loh. Ya, tapi kalau udah connecting dengan dirinya, nah, dia bisa lakukan apapun juga, gitu ya. Nah ini kira-kira gambarannya.